Aku kalau ingat sapi itu di tempatku itu pet itu banyak banget Mbak. Mulai dari bebek. Tapi bebek itu pet bukan sih? Sobat FT, ketemu lagi di podcast kesehatan mental Fakultas Teknik, ya nggak Mbak? Dan kita di Wellbeing Center. Apa sih itu? Wellbeing Center tuh apa ya? Ruang yang biasanya kita pakai untuk konsultasi. Jadi teman-teman kalau konsultasi bisa datang ke ruangan ini. Main-main. Terus kita mau ngobrolin apa ini Din hari ini? Oh iya, overthinking. Kayaknya ini yang sering dialami manusia pada umumnya dan tentunya remaja ya, gitu kan, mahasiswa, para mahasiswa gitu. Kamu pernah nggak overthinking? Wah, kayaknya kamu nggak pernah ya, soalnya sehat banget gitu kan ya secara mental. Ya enggak dong. Oh, enggak ya. Pernah lah pastinya. Nah ya, biasanya tuh gini Mbak, teman-teman remaja itu, teman-teman mahasiswa gitu ya, bilang pagi healing, malamnya overthinking gitu ya. Itu relate nggak sama kehidupanmu kira-kira? Nek aku pribadi ya karena kita belajar psikologi mungkin ya, jadi overthinking itu lumayan bisa terkelola dengan baik gitu, meskipun itu kan hal yang normal ya. Jadi pasti pernah lah gitu ada momen-momen yang overthinking, terus malam-malam tiba-tiba nggak bisa tidur, terus pikirannya kacau kemana-mana gitu. Dan ya itu normal gitu ya. Meskipun kalau di mahasiswa ternyata itu jadi hal yang banyak banget ya. Kalau di sini gimana Din menurutmu? Ya, seringkali teman-teman itu kayak akhirnya nggak bisa tidur gitu malamnya, padahal paginya ketemu temennya gitu ya di kampus, senang-senang, atau malah ada yang punya hobi misalnya nongki gitu ya, belanja gitu, atau sekedar kumpul-kumpul gitu sama teman-temannya, malamnya nggak bisa tidur karena kepikiran kira-kira aku tadi ngomongin apa sih di perkumpulanku gitu ya. Tapi ternyata kumpul-kumpul itu jadi sumber overthinkingnya mahasiswa loh. Bisa jadi ya. Apalagi gimana tuh? Nih misalnya nih, mereka lihat teman-temannya pada ngumpul terus dia nggak diajak gitu. Atau ini janjian kumpul seragaman, tapi dia nggak dikasih tahu. Ya kan? Aduh, gimana? Pernah nggak sih kamu ngeliat kayak gitu klienmu wes atau teman-teman mahasiswa lain gitu misalnya? Iya, ternyata ya ada aja gitu yang jadi sumber overthinkingnya mahasiswa yang mungkin itu sebenarnya hal yang sehari-hari gitu. Kayak atau ya tuh tadi lagi ngumpul terus ngobrol apa, terus tiba-tiba aku salah ngomong nggak ya, itu terus dipikirin terus sampai malam gitu ya. Atau jangan-jangan aduh tadi aku keceplosan, harusnya aku nggak ngomong ini gitu kan ya. Ternyata nanti aku dinilai apa ya gitu ya. Itu istilah psikologinya apa ya Mbak? Kayak gitu tuh aku pernah mengingat deh. Tapi kamu ingat nggak itu istilah psikologi yang kemudian kira-kira aku dinilai apa ya sama teman-temanku kayak gitu-gitu? Apa, ruminasi? Wow, jelasin dong ruminasi. Waduh, apa tuh ruminasi Mbak? Ruminasi itu ketika kita mengulang-ulang, pikiran kita mengulang-ulang terus pada satu kejadian yang sudah berlalu, gitu bukan? Nah, ya itu ruminasi gitu. Ada juga Mbak yang mengulang-ulang atau worry gitu. Dia fokusnya ke hal yang belum terjadi gitu. Kalau rumination kan lebih ke hal yang udah terjadi gitu ya. Kalau worry itu hal yang belum terjadi gitu. Wah, nanti kalau aku ketemu lagi kira-kira mereka mau dengerin aku, ngetawain aku apa enggak ya gitu ya kan. Menilai, mengevaluasi diri gitu ya secara negatif tapi ya kan. Tapi ada aja gitu ya, kayak misalnya penampilanku udah bagus belum ya gitu. Aku aneh nggak ya tampil kayak gini ya gitu. Tapi kalau menurutmu overthinking itu ada yang positif nggak sih? Kalau namanya over ya pasti
Negatif nggak sih? Negatif ya. Tapi kalau thinking tuh ya normal gitu ya. Sama dia nggak over aja kan sebenarnya. Karena kalau sudah over ya tandanya kita sudah berlebihan gitu memikirkan sesuatu. Itu dampak negatifnya terhadap produktivitas itu kayak ini ya Mbak ya. Misalnya dia akhirnya jadi cemas gitu ya. Karena terus-menerus kepikiran gitu ya. Jadi akhirnya cemas gitu. Oke, apalagi nih kemudian yang pernah kamu temui kalau mahasiswa itu hal lain yang membuat overthinking tuh apa aja sih? Ya sebenarnya kan overthinking tuh fokusnya pada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sebetulnya kan, ya nggak sih? Jadi mereka memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Ya misalnya kayak sebenarnya sih normal ya kalau kita memikirkan nanti aku masa depannya bagaimana, terus nanti aku bekerja di mana, nanti aku bisa mandiri apa enggak dan sebagainya. Itu kan sebetulnya normal ya, apalagi untuk mahasiswa gitu. Nah tetapi ketika itu tuh terus menerus, terus kemudian malah bikin kita jadi nggak bisa tidur kan, yang jadi masalah kan itu kan biasanya. Efeknya kan ya. Jadi nggak bisa tidur, terus kemudian tidurnya malah jam 3 pagi, terus bangunnya kesiangan, habis itu nggak skip kuliah, skip kelas, jadinya ya. Atau dia masuk kelas tapi nggak ngerti, kayak gitu. Zombie gitu ya. Atau di kelas ngantuk. Mbak, kalau aku lebih setuju ini ekstrim sih, apa namanya istilahnya gitu. Tapi ini nendang banget, powerful gitu ya. Overthinking itu kita itu nyimpen sampah di kepala. Jadi nggak ada gunanya gitu kan. Bener. Bayangkan setiap ada sampah kita simpen, setiap ada sampah kita simpen, kita bawa kemana-mana. Itu kan berarti kan membuat penuh gitu ya. Orang kalau gadget aja ya, kalau terlalu banyak sampahnya juga akhirnya jadi lola gitu kan. Begitu juga dengan kita kayak gitu kan. Nah, itu ekstrim sih, tapi menurutku ini powerful. Iya, tapi betul itu. Jadi aku kalau suka kasih contoh tuh overthinking itu kayak kita punya kamar kos, terus kemudian kan banyak tuh kalau kita suka beli skincare gitu ya, terus kardusnya tuh kayaknya masih bagus tapi sayang mau dibuang gitu. Jadi kita simpen lama-lama numpuk padahal sebenarnya nggak dipakai gitu kan. Atau kayak wah itu jadi kayak kemelekatan nggak? Kemelekatan terhadap sesuatu gitu ya. Bisa ya overthinking itu ternyata. Jadi kita melekat pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Iya, aduh itu panjang lagi ya, itu bahasannya panjang lagi gitu ya. Mungkin next kita perlu bahas tentang kemelekatan gitu. Kenapa sih kita kok sangat merasa melekat kepada sesuatu gitu yang pada akhirnya nggak bisa melepaskan gitu ya. Ini keren juga Mbak. Suatu saat kita bahas tentang move on kali ya. Iya betul. Oke. Itu tabungan tema. Oke. Next, Mbak kamu apa ya? Ada ini nggak ada ide atau saran gitu kali ya? Kalau overthinking itu enaknya ngapain gitu, biar nggak overthinking gitu? Kok yang terpikirkan ke aku tuh sesederhana ngobrol sama orang ya? Ya nggak sih? Bisa. Kan sebetulnya kita perlu cari distraksi kan kalau kita lagi overthinking itu. Benar. Jadi bisa dengan ngobrol sama teman atau apa lagi ya? Apa biasanya kalau kamu sendiri apa biasanya kalau lagi overthinking yang kamu lakukan? Jajan is my life. Jadi jajan itu membuat aku happy meskipun efeknya ke berat badan. Terus selain itu olahraga sih, alhamdulillah. Betul. Fakultas teknik kan sangat mendukung gitu ya, setiap Jumat olahraga. Aku suka olahraga berenang dan yoga. Berenang kan kita sering bareng berenang kan. Tapi memang olahraga itu ini banget sih menurutku, sangat ngefek gitu ya sebenarnya. Dan itu tuh menurutku hal yang ada loh klienku tuh yang kenapa kok nggak olahraga, karena itu buang-buang waktu katanya. Gimana tuh? Ini kita perlu memahamkan gitu ya. Mungkin kita juga perlu belajar lebih jauh bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar gerak kan, tapi lebih kepada ada tujuan yaitu melepaskan hormon, ya kan? Hormon stres itu apa Mbak?
Kamu ingat nggak? Kortisol? Kortisol, lalu kemudian menumbuhkan hormon serotonin ya, dopamin, sehingga regenerasi sel gitu nggak sih? Aduh, kita nggak tahu ya. Aku sejujurnya hanya sebatas membaca ya, tapi ternyata efeknya juga ke tubuh. Akhirnya kan capek tapi seger gitu nggak sih? Iya. Iya. Dan itu yang kalau kita habis renang tuh rasanya kayak dunia baik-baik saja gitu ya. Oh ya, kolesterol apa kabar gitu kan? Ada loh sekarang kemarin tuh Mbak yang dari hasil Posbindu. Teman-teman mahasiswa ada yang udah kena asam urat. Aduh. Kan kolesterol juga kan, berarti remaja jompo ada juga tuh kan. Makanya penting tuh sebenarnya olahraga kan. Salah satunya kan overthinking itu membuat kita selain cemas kan jadi stres juga kan. Iya. Nah stres itu kan melepaskan hormon kortisol kan. Jadi sakit-sakit di tubuh, simptom somatik ya Mbak ya namanya ya. Yang akhirnya perasaan sakit di tubuh yang terus menerus gitu ya, tapi sebenarnya secara medis gitu ya nggak parah-parah banget, atau memang ada sakit-sakit general sakit-sakit umum gitu ya, kayak kolesterol tinggi, asam urat dan sebagainya, itu mempengaruhi ya karena efek stres terhadap tubuh gitu kan ya. Berarti ngaruh dong ya overthinking terhadap kesehatan fisik, bener nggak? Iya. Dan itu seringkali tanpa disadari karena seringkali sebenarnya efeknya jangka panjang gitu. Gimana tuh? Panjang ya, kayak misalnya kalau kita overthinking terus kemudian jadi nggak bisa tidur, ketika pola tidurnya terganggu, terus kemudian lama-lama jadi itu kayak penyakit-penyakit orang tua, kolesterol dan sebagainya, gula darah dan sebagainya kan kemudian jadi terganggu karena itu gitu. Dan seringkali mahasiswa ngerasa nggak, aku baik-baik aja kok, aku masih bisa kuliah, masih bisa apa dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu membahayakan diri mereka dalam jangka waktu yang panjang. Lama, gitu. Oh iya, oke, benar. Jadi gimana Mbak? Mari kita membedah lagi gitu ya. Kayaknya penting deh untuk biar nggak overthinking tuh ya yuk. Selain aku jajan gitu. Kalau kamu ngapain sih? Aku ya itu sih, renang, terus kalau aku biasanya aku lakukan itu ya di rumah, main sama kucing. Oh iya, kamu adalah budak dari majikan-majikan itu kan? Oh babu ya, budak, aduh ekstrim banget, maaf. Iya babu dari si para kucing-kucing itu ya. Kamu cuma satu kucingku. Oke. Tapi itu menyenangkan ya? Menyenangkan banget karena kucing itu binatang yang bisa diajak main, berinteraksi. Gitu. Oh iya Mbak, aku ingat, aku pernah baca tentang pet terapi. Oh ya? Nah, kayak mana tuh? Ya itu. Jadi pet terapi itu membuat individu yang mempunyai peliharaan itu, dia itu jadi lebih produktif dan lebih seneng gitu loh. Berinteraksi dengan peliharaan-peliharaannya gitu. Kalau kamu mungkin punya kucing, mungkin mohon maaf ada yang punya anjing, punya kayak pite, apa Mbak, pite itu ayam gitu. Ceritain dong sapimu. Oh iya sapi. Jadi aku punya sapi satu gitu, dan kemudian sapi keluargaku gitu kan ada 2 gitu. Sayangnya kemarin sudah dijual gitu. Jadi tapi kan kalau kamu pernah cerita sapi juga bisa berinteraksi dengan manusia. Gitu. Bener banget, bisa banget. Tapi aku kalau ingat sapi itu di tempatku itu pet itu banyak banget Mbak. Mulai dari bebek. Tapi bebek itu pet bukan sih, atau ini ya ternak ya, hewan ternak kali ya. Ya sapi berarti hewan ternak dong Mbak. Iya bener sih. Mungkin ikan gitu kali ya, ikan, burung. Burung itu kan juga pet ya. Nah itu memang berinteraksi, lalu kemudian kayak mereka tuh bisa ini loh, kayak bisa ngerti gitu kan. Iya. Kamu kayak anakmu aja tuh kan aku lihat sama kucing itu. Kucing si manis. Aku nggak ngerti apakah dia mengerti aku ya, karena dia anaknya agak semaunya sendiri gitu sih ya. Tapi menyenangkan sebetulnya karena ya itu aku merasa bisa berinteraksi gitu ya. Jadi binatang itu tuh tidak hanya sekedar binatang gitu, tapi mereka memang bisa berinteraksi dengan kita. Karena ada yang bilang Mbak, binatang itu tulus, nggak julid. Iya benar. Dan itu yang akhirnya buat kemudian tambah semakin overthinking gitu ya. Tapi ngomong-ngomong itu kan sebagian dari salah satu terapi ya, nggak hanya satu doang kan gitu. Ada lagi nggak sih ya? Kalau anak-anak sekarang tuh apa sih? Mbak, kalau main gadget gini ini bisa jadi terapi nggak ya? Tergantung. Terus menerus gitu ya malah. Nah,
itu nanti kita perlu membedakan mana yang itu tuh healing terapi dan mana yang itu avoidance behavior. Wah, ini berat banget. Waduh, iya, avoidance behavior. Apa itu istilah psikologi yang mana itu? Iya, jadi itu perilaku yang kita berpikir bahwa itu tuh mengurangi kecemasan. Oh, perilaku mengamankan diri kali ya istilahnya ya. Padahal sebetulnya itu cara kita untuk melarikan diri dari masalah yang sebenarnya kita sedang hadapi gitu. Nah, itu maladaptive behavior juga ya, berarti kan ya perilaku yang ketika itu dijaga terus-menerus justru memperburuk kondisi ya Mbak? Iya, misalnya nih kayak anak-anak yang lagi ngerjain skripsi, terus karena dia cemas dengan skripsinya, yang dia lakukan main game terus-menerus, skripsinya malah tidak dikerjakan. Iya, jadi menunda gitu ya akhirnya ya. Nah, itu namanya avoidance behavior. Oke, mantap. Oke. Nah, kita perlu membedakan karena seringkali mahasiswa bilangnya ini healing gitu. Nantilah aku kerjain skripsinya kalau aku udah stresku udah hilang, padahal kan nggak mungkin. Namanya ngerjain skripsi ya pasti stres. Oh iya, kayak self care gitu kali ya juga ya. Kan ada juga tuh berkedok self care, makan seblak pedes banget gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan self care kan, malah self harm diri sendiri. Betul. Diri sendiri. Ya nggak sih? Ya kan berarti ada yang bener salah ya memahami makna ini ya sebenarnya ya. Ya. Atau apalagi mahasiswa tuh sering ini nggak sih kayak piknik-piknik gitu atau apa sih, naik gunung mungkin ya mahasiswa. Naik gunung itu yang mungkin yang suka naik gunung ya. Yang enggak ya paling pergi ke mall gitu kan, ngadem di mall. Yang sih enggak meskipun tidak belanja gitu, hanya jalan-jalan saja, window shopping. Iya kan. Tapi aku suka sih begitu. Ngadem lihat gitu doang, lihat-lihat panci gitu. Oh iya. Itu relate banget sama kehidupan kehidupan kita yang old gitu ya. Mungkin kalau teman-teman itu ini loh gantungan-gantungan kunci yang unyu-unyu gitu kali ya. Dulu musimnya Labubu, kamu tahu nggak? Itu 2 juta lebih kayaknya ya, antri lagi belinya. Heran juga. Ya tapi itu mungkin sebagai salah satu pelipur agar self care-nya terpenuhi gitu kali ya. Iya, atau nonton bioskop mungkin ya. Senang, aku juga suka tuh nonton bioskop. Bener. Iya. Cari yang murah, ya kan? Hari Rabu atau pokoknya hari yang aktif gitulah. Oh ya, aku jarang nonton sih Din. Gitu ya kalau 35 sekitar itulah. Kalau di yang lebih murah lagi juga ada, dan itu lumayan lah menghibur apalagi sama teman-teman gitu ya. Tapi sendiri juga seru sih sebenarnya nonton bioskop sendiri. Nah, gitu. sayangnya aku belum pernah. Aku juga belum pernah, tapi ada klienku yang pernah begitu. Jadi aku tanya kan, mau kemana abis ini mau nonton gitu. Sama siapa gitu ya. Dan ternyata dia sering melakukan itu. Enjoy gitu. itu ya. Mahasiswa tuh kadang kalau nggak ada temennya tuh kayak ngerasa aneh gitu ya. Padahal sebenarnya sendirian juga nggak apa-apa. Kalau aku sendirian itu makan. Iya. Aku sendirian itu makan, itu aku sering deh makan di mana. Tapi syaratnya bukan makan di angkringan ya. Kalau di angkringan serem kayaknya, aku sendiri ada babi-babi gitu kan. Jadi aku nggak berani gitu ya. Jadi di warung tapi mungkin yang safe gitu lah. Gitu. Yang adem juga. Jadi enak. Iya. Nah, saya rasa itu ya, banyak yang teman-teman tuh kayak kalau nggak ada temennya tuh kayak aneh atau ngerasa kayak terkucilkan gitu ya. Padahal sebenarnya seru-seru aja. Seru-seru aja ya gitu. Ya berarti kan overthinking ini memungkinkan terjadi ke siapapun, dan itu thinknya itu normal gitu ya Mbak ya. Tapi kemudian overnya itu yang harus kita kendalikan gitu kan ya. Meskipun kalau sesekali ada overthinking itu ya normal aja gitu. Selama tidak terus-menerus gitu sampai berhari-hari atau bahkan mungkin berminggu-minggu. Gitu. Aku jadi inget Mbak, kamu pernah denger nggak di cognitive behavior therapy gitu, yang di CBT itu kan ada the layers of think gitu ya. Pikiran kita tuh punya layersnya gitu ya. Layers pertama itu kan kayak
automatic thoughts gitu ya, pikiran yang otomatis muncul aja gitu kan, tidak perlu dianalisis terlalu dalam ngono ya. Nah itu sudah kemudian ada. Terus layers kedua intermediate assumption ya, yang kemudian dia itu pikiran kita itu kayak apa? Dia itu tidak terkontrol sehingga melayang-layang. Nanti kalau misalnya aku nggak oke pakaiannya, kira-kira dia senang nggak ya gitu. Kalau aku nggak asik, kira-kira diterima nggak ya? Itu kan udah intermediate assumption ya, itu asumsi. Kalau itu terus-menerus, yang kemudian jadi core belief gitu ya, meyakini sesuatu hal yang belum terjadi gitu ya. Wah ini beneran nih, teman-temanku nggak suka sama aku, ya kan? Dan akhirnya itu menjadi sumber dari thinking error gitu ya, nggak sih? Bener nggak? Iya. Kapan-kapan kita bicara juga tentang thinking error ya. Ya mantap itu, bener-bener. Ada banyak banget itu macamnya. Karena kita sering kejebak kepada pikiran kita sendiri gitu. Iya. Dan ini kalau bahas tentang ini tuh aku suka banget Mbak sebenarnya Mbak, kayak misalnya pikiran kita tuh punya karakteristik tersendiri gitu ya. Next time lah ya kita perlu podcast tentang itu. Ternyata banyak banget temanya dari ngobrol ini. Oke, ini sudah lama belum Mbak ini Mbak, kira-kira kita kok ngomong terus ya? Gak tahu nih. Gimana bapak-bapak kamera? Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya ngobrolnya. Next kita akan ketemu lagi. Boleh banget teman-teman kalau ada pertanyaan atau ide tema gitu, komen-komen dong gitu, boleh banget ya. Jangan lupa like and share and subscribe gitu ya. Oke. Sekian gitu. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Thank you so much.